Bos-bos, di saat harga apa-apa naik kayak sekarang, ada loh tempat wisata di Bekasi yang tiket masuknya mulai dari Rp5.000 aja, bos. Iya, nggak salah dengar, cuma goceng alias Rp5.000. Dengan modal segitu, pengunjung udah bisa masuk area wisata, lihat hewan dari dekat, bahkan ikut berinteraksi langsung. Tapi justru itu yang bikin penasaran. Kalau tiketnya semurah ini, bisnisnya cuan dari mana ya, bos? Halo bos, saya Ilham Jundiansyah, manajer Taman Sari Forest Bekasi. Penasaran dengan keseruan di Taman Sari Forest? Tetap di Cuan Bos. Mengusung konsep mini zoo ramah keluarga, Taman Sari Forest Bekasi sengaja memasang harga masuk serendah mungkin. Tujuannya satu, biar makin banyak keluarga yang bisa liburan tanpa kebebanan biaya. Kenapa kita buat harga tiket serba Rp5.000? Karena kita fokus sama keluarga ya. Kita ini kan konsepnya mini zoo dengan tempat rekreasi keluarga. Gimana sih caranya keluarga pada bisa ke sini? Yaitu kita turunkan harganya ke Rp5.000. Dengan tiket mulai Rp5.000, pengunjung sudah bisa masuk dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan di sini. Sementara untuk wahana tertentu tinggal tambah Rp5.000 lagi sesuai yang mau dicoba. Untuk Rp5.000 itu udah dapat tiket masuk dan bisa interaksi dengan hewan-hewan yang ada di sini. Untuk per arena interaksi dengan hewan kita nggak bayar lagi, udah masuk di tiket masuk. Tapi untuk wahana kita bayar lagi, per orang Rp5.000. Nah, bos, disinilah letak strategi bisnisnya. Tiket murah bukan berarti cuannya ikut murah. Justru harga murah itu jadi umpan buat mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin. Begitu orang masuk, baru deh ada berbagai aktivitas yang bisa menambah transaksi. Mulai dari naik ATV, tunggang kuda untuk anak, naik delman, bermain di playground, sampai keliling pakai mobil golf. Belum lagi mini zoo-nya yang dihuni 18 jenis hewan, dari reptil, mamalia, sampai aneka unggas. Strategi ini ternyata berhasil mendatangkan pengunjung dalam jumlah besar. Karena buat bisnis wisata, semakin banyak orang datang, semakin besar peluang terjadinya transaksi. Untuk jumlah pengunjung di weekday itu kita minimal di angka 500 pengunjung sampai dengan maksimalnya di angka 1.000. Untuk di weekend kita bisa lebih dari itu. Dan bos, mengejutkannya nih, sumber cuan terbesarnya malah bukan dari tiket masuk, melainkan dari pakan hewan yang dibeli pengunjung untuk memberi makan satwa. Untuk sehari kita bisa habis hampir 100 kilo total. Meski terlihat sederhana, bisnis wisata kayak gini juga punya tantangan besar. Mulai dari biaya pakan, vitamin, perawatan satwa, sampai harus siap dokter hewan kalau ada yang sakit. Artinya operasionalnya tetap jalan setiap hari, nggak peduli ramai atau sepi pengunjung. Tapi dengan tiket cuman goceng dan pengunjung seramai ini, kira-kira berapa ya omset yang bisa masuk setiap harinya? Untuk estimasi omset yang kita terima itu kita tiket masuk Rp5.000 sampai dengan Rp10.000, boleh dikalikan aja dengan jumlah pengunjung. Dan yang menarik, banyak pengunjung datang bukan cuma karena murah, tapi karena merasa pengalamannya memang enak buat liburan keluarga. Salah satunya Tania nih, bos. Karena dilihat kayaknya kids friendly banget, terus suasananya juga enak dan deket dari rumah juga. Asik sih ya, adem, nggak terlalu panas juga buat siang hari. Terus anak-anak juga suka gitu karena hewan-hewannya lumayan banyak dan murah juga. Next time bakal balik sih untuk liburan selanjutnya. Jadi bos, tiket murah itu bukan berarti jualan murah. Justru bisa jadi strategi buat mengundang lebih banyak orang datang. Dan saat pengunjung sudah masuk, disitulah peluang transaksi mulai berjalan. Karena dalam bisnis wisata, yang dijual bukan cuma tiket masuk, tapi pengalaman yang bikin orang mau datang lagi dan lagi.
Kakak-kakak gimana liburannya Taman Sari Forest? Seru! Oke, seru ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya ke Taman Sari Forest. Nah bos, mau punya bisnis kayak kita ada tipsnya nih. Yang pertama, kita jual fokus pada pengalaman pengunjung yang datang ke sini. Kedua, kita terus konsisten untuk melatih tim kita untuk memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. Ketiga, kita terus evaluasi dan berbenah untuk meningkatkan bisnis kita. Apapun bisnisnya, tetap cuan, bos. Halo bos, ini si Sal Seksi Macchiato, jagoan di sini. Yang lain jagoan juga sih ya. Nah, teman-temanku nanti boleh mampir kemari nih. Seksi Coffee ini berada di Ruko Candrabaga, Blok AP9 nomor 16 ya. Ini homey banget, seru banget ya. Dan di belakang juga masih ada tempat lagi buat teman-teman semua yang misalnya nyari yang promo. Yang promo juga ada bang, kopi-kopi yang promo ada, tapi tetap kualitasnya nomor 1 pastinya. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Bos, Ali Zainal emang artis serba bisa. Dari film, sinetron, dan presenter TV berhasil doi lakoni. Nah, kalau soal bisnis, Ali juga dikenal jeli cari peluang. Berawal dari bisnis garment, sekarang doi mantap berbisnis kafe dengan kopi sebagai menu utamanya. Aku tadinya simple banget pengen buka warteg. Karena aku pikir warteg nih siapa sih yang nggak suka sama warteg ya. Tapi kasihan juga aku akan bersaing dengan teman-teman yang jualan di sini yang jualan makanan. Terus aku pikir aku mau main kopi yang kopi yang agak murah. Ada yang keliling-keliling, kasihan juga. Aku bilang aku buka sesuatu gimana caranya yang akhirnya aku nggak bersaing sama mereka gitu. Walaupun ya kalau bahasa kita nafsi-nafsi ya lu gua tapi aku nggak enak gitu kan. Tuh bos, Ali menghindari persaingan dengan para pedagang lain. Mulia banget ya abang satu ini. Nah, buat nama kafenya, Ali punya filosofi sendiri nih bos. Pernah main Mobile Legends? Di situ ada Cecilian namanya, Cecilian. Jadi itu salah satu karakter yang sering aku pakai. Segala macam kita udah klik nama dan ternyata semua sudah ada yang pakai namanya. Akhirnya muncullah Seksi. Seksinya aku ganti jadi Cekci. Cekci itu jadi Cecilian dari Mobile Legends gitu kan. Karena nanti aku punya program nextnya mungkin akan jadi kopi gaming ini ya. Bos-bos, beberapa tahun ini geliat bisnis coffee shop memang sangat menjanjikan. Minum kopi udah bagian dari gaya hidup ya bos. Tiada hari tanpa nyeruput kopi. Setiap pebisnis pun berlomba-lomba menghadirkan minuman kopi terbaiknya. Kita blend, ada rasa saltnya gitu, ada rasa asinnya di bagian atas, tapi nggak mengurangi keutamaan kopi di dalamnya. Begitu orang coba, oh iya kopi ini masih something. Aku nggak mau kayak orang-orang lain, kopinya tipis banget, lebih juara manisnya, lebih juara rasa susunya gitu. Aku pengen tetap kopinya tetap bertahan, biarkan manis dan yang lain-lainnya, susu segala macam krimnya itu mewarnai. Meski diracik menjadi beragam minuman kopi kekinian, tapi Ali pengen identitas dan khasiat kopinya nggak boleh hilang bos. Aneka pilihan kopi di kafenya ini dibanderol mulai dari Rp25.000 saja bos. Nggak cuma jual kopi, Ali juga menyediakan makanan loh bos. Dari dimsum, sate taichan, hingga mix platter yang harganya mulai dari Rp15.000. Minuman kopi dan makanannya udah komplit banget. Suasana kafenya pun harus mendukung biar customernya betah nongkrong. Konsepnya homey, jadi sebenarnya ini kalau udah malam ada karaoke-nya juga, tapi kadang-kadang orang nggak mau, kita sediain karaoke, tapi kadang-kadang orang lebih seneng ngobrol daripada karaokean. Terus musiknya juga slow banget, jadi homey sih, tujuanku tuh homey banget. Bos, meski udah punya modal kuat sebagai public figure, Ali juga menyiapkan beberapa event-event menarik di kafenya ini, bos. Strategi promonya masih di media sosial, terus dari mulut ke mulut aja. Apalagi ya,
nggak seperti yang, karena kita disesuaikan dengan kemampuan kita ya, istilahnya pas acara bola kita bikin nobar gitu di sini. Nah, kalau soal cuan, Doi nggak muluk-muluk. Asal omset harian bisa menutup pengeluaran operasional dan bahan baku. Untung tipis nggak jadi masalah. Yang jelas, buka dari pukul 10 pagi sampai 10 malam, adalah ya ratusan pengunjung datang. Kalau dikalikan puluhan ribu, jutaan rupiah bisa Ali kantongi setiap harinya, bos. Fluktuatif sih, nggak gimana. Kadang-kadang di Senin penuh, mama. Ini jadi gini loh, segmentasinya ini jadi berubah, jadi ke ibu-ibu yang nongkrong sini. Nggak bisa diperkirakan gitu loh, jadi fluktuatif gitu. Ali Zainal kasih bukti kalau Doi nggak cuma FOMO terjun ke bisnis ini. Semua keputusan bisnisnya Doi pikirkan baik-baik, bos. Kasih kualitas terbaik dengan harga yang ramah buat kantong customer. Hasilnya cuan pun ikut, bos. Buat teman-teman di rumah, please jangan sampai kita menyusahkan usaha orang lain, karena semua dalam keadaan istilahnya untuk mencari cuan sama-sama dan mencari keberkahan sama-sama. Apapun itu, yang penting cuan, bos. Bos-bos, di tangan Gen Z, asinan bisa loh diubah jadi peluang bisnis menjanjikan. Asinan tradisional yang biasanya cuma berisi potongan buah dan kuah asam, ternyata makin laris manis pas dibuat versi modernnya. Asinan Kiamboy ini nih misalnya, memanfaatkan bahan yang gak lazim untuk asinan, berhasil mendatangkan cuan. Versi terbaru ada asinan kuah delima nih, bos. Yes, kuah asinannya pakai jus buah delima untuk menghasilkan rasa asam manis yang pas. Halo bos, aku owner Dapur Mami Bim Bim. Saat ini asinan kuah delima sedang viral kan? Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Pamor asinan kuah delima ini mulai naik sejak dibuat oleh salah satu selebriti chef. Sayangnya, nggak semua kalangan bisa pesan asinan delima dengan buah ceri karena harganya mahal. Melihat peluang di pasar menengah ke bawah, Nelly berkreasi membuat asinan kuah delima dengan bahan-bahan yang lebih terjangkau. Bisnis yang awalnya dimulai dari sebuah kontrakan 3 petak ini dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga bermodalkan gaji bulanan suami aja, bos. Nelly yang punya masalah asam lambung tapi doyan banget sama asinan buah. Akhirnya ngeracik asinan sendiri dengan kuah lemon. Bisa dibilang nih bos, Nelly adalah pelopor asinan kuah lemon. Berawal dari lemon, lalu berkembang jadi kuah delima. Ternyata memang kalau kita jualan pakai buah ceri itu, karena buah ceri kan mahal ya, udah gitu di juicer airnya sedikit, kayaknya market aku tuh nggak masuk gitu, karena itu terlalu tinggi lah harganya gitu. Terus aku ngulik gitu, Kak, aku inisiatif gimana ya kalau tanpa ceri. Kalau delima kita kan memang sudah terbiasa menggunakan delima ya Kak ya, karena si asinan kuah lemon itu toppingnya kita menggunakan delima. Jadi aku pikir sama nih bahan bakunya gitu, bahan bakunya kita udah ada nih. Terus aku ulik, aku hanya pakai delima aja. Jadi aku sampai sekarang ikut jualan tapi versi yang lebih hemat. Nggak sekedar FOMO loh bos, Nelly udah punya usaha asinan sejak tahun 2018. Tapi ngikutin tren tuh nggak semudah itu ya bos, harus rajin-rajin ngulik resep biar dapat komposisi yang pas. Asinan kuah delima ala Dapur Mami Bim Bim dijual dengan cara pre-order. Setiap open PO, Nelly selalu bikin konten untuk memasarkan asinan delimanya. Selanjutnya tinggal pembeli aja yang war asinan karena stoknya terbatas. Bukan maksud menolak rezeki ya bos, tapi pesanan memang harus dibatasin karena stok bahan bakunya juga terbatas. Kalau ditotalin ya bos, dari harga per porsinya yang 160.000 dikali sama 600 jar, berarti Kak Nelly udah dapet cuan 90 juta plus cuma dari asinan kuah delima aja nih bos.
Biar beda dengan asinan lain, tetap harus ada sentuhan ciri khasnya dong ya. Ciri khasnya kita menggunakan kacang mete panggang, Kak. Jadi makan asinan ditaburin kacang mete panggang tuh ternyata lebih enak banget. Kacang mete sama kuahnya. Alhamdulillah testimoninya banyak ya, Kak ya, dan orang-orang itu lebih suka. Karena aku lebih nonjolin itu si jus delimanya, Kak, daripada airnya. Karena kan walaupun aku ada campur air, itu hanya untuk melarutkan si kiamboynya, Kak. Dan alhamdulillah customer aku testimoninya baik-baik dan suka-suka. Oh iya bos, Nelly punya tips nih buat menyiasati kelangkaan bahan baku, khususnya si buah delima yang lagi jadi bintang di mana-mana. Ini kan karena lagi viral nih ya, si delima itu kan lagi sulit ya, Kak ya. Jangankan delima, buah-buahan yang importnya aja juga sekarang ikutan sulit, seperti leci, anggur black autumn. Itu untuk si kuah delimanya ini, Kak, aku punya tips. Jadi pada saat aku punya banyak delima, aku buat kuah delimanya dulu. Jadi kuah delima itu kita bisa buat banyak, terus kita botolin, Kak, simpan di freezer. Itu tahan mau sampai 3 bulan pun tahan kuah delimanya, simpan di freezer. Pada saat mau pengantaran, kita unfreeze semalaman di chiller. Baru kita masukin ke botol dan untuk pengantaran. Nah, mungkin itu salah satu cara aku ya mensiasati untuk delima yang saat ini lagi langka. Itu kan soal bahan baku. Kalau tips untuk bisnisnya ada nggak nih Kak Nelly? Biar bos-bos makin gacor tuh mulai bisnisnya. Buat kalian yang mau memulai usaha, walaupun kita ikutan menu-menu yang sedang viral, tapi tetap yang harus kalian jaga adalah nomor 1 kualitas. Dan agar sukses kita harus konsisten. Dan yang paling penting, cuan bos! Siapa nih bos yang waktu kecil susah banget disuruh tidur siang? Begitu udah gede, malah pengen tidur siang. Masalahnya, nggak semua orang bisa tidur sejenak buat memulihkan energi dan pikiran karena lagi kerja atau mengurus rumah tangga. Padahal, tidur sejenak selama 10-20 menit aja udah cukup loh buat mengembalikan tenaga. Halo bos, saya Dr. Gigi Kalandra, founder dari NapLab Indonesia. Buat semua pekerja korporat yang ada di Jakarta, kita nyediain solusi buat teman-teman yang burn out di tengah jam kerjanya untuk tidur siang. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. For your information bos, space tidur siang ini tercipta tuh dari pengalaman pribadi Dr. Kalandra yang sering mengalami microsleep. Jelas ini bahaya banget, mengingat banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi mengalami microsleep. Aku itu sering banget lagi nyetir ketiduran gitu. Jadi aku pernah sekali nyenggol mobil, terus semenjak saat itu aku setiap ngantuk pas lagi nyetir, aku tuh nyari mall terdekat, tidur di basement gitu. Jadi semenjak saat itu aku kepikiran kenapa ya nggak ada space buat orang hanya sekedar tidur siang aja. Dan setelah aku kenal Dr. Andreas, memang itu penting banget, akhirnya kita bangun bisnis ini. Dari masalah yang ada, space tidur siang kayak gini bisa jadi solusi banget bos. Lokasinya pas banget di tengah-tengah area perkantoran. Kita langsung intip aja bos ke ruangan yang baru aja grand opening di tanggal 1 Agustus kemarin. Nah bos, di sini kita punya 10 bed reguler dan 1 bed VIP. Di bed reguler kita bisa pilih 3 jenis bantal, mau soft, medium, atau hard. Dan kita juga ada pilihan apakah bos-bos semua mau pakai guling atau tidak pakai guling. Customer bisa pilih 3 jenis bantal yang ada di sini bos. Semuanya tergantung kenyamanan personal saat tidur aja ya. Tapi yang jelas bos, bantal-bantal yang ada di sini jaminan bersih dan gak ada wangi-wangian yang mengganggu saat tidur. Asli deh bos, begitu masuk ke bilik-bilik tidur ini, vibes-nya langsung tiba-tiba tenang dan nyaman. Auto langsung mau rebahan gitu. Ditambah lagi, ada audio yang bisa bikin customer lebih cepat tidur.
Lewat tablet ini, teman-teman bisa atur audio yang bisa mendukung teman-teman tidur lebih dalam. Misalkan teman-teman mau suara kipas angin, suara ombak di laut, atau mungkin suara burung berkicau. Nah, ini untuk ruangan VIP-nya. Lebih private, teman-teman cuma sendiri di satu ruangan ini. Apa bedanya? Di ruang VIP ini, kasurnya bisa di-adjust. Nah, mode yang paling menarik adalah mode Zero Gravity. Posisi ini sama seperti teman-teman lagi take off pesawat. Nyaman sekali untuk tidur. Ruang VIP ini biasanya disarankan untuk customer dengan riwayat tidur mendengkur ya, Bos. Di sini teman-teman nggak cuma bisa tidur, teman-teman juga bisa me time. Kalau misalnya mau sambil nonton YouTube misalkan, nonton Cuan Bos kayak gini bisa. Padahal jualannya bukan di tengah kota ya, Bos. Tapi jualannya di pesawat yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Lokasi emang menentukan cuan ya, Bos. Kalau di daerah Setiabudi nih, para pekerja biar kerjanya makin optimal lagi, butuh banget tuh sama yang namanya power nap. Setiap jam 2 siang, jam 1, jam 2 itu adalah manusia tuh lagi ngantuk-ngantuknya. Memang itu circadian rhythm kita kayak gitu. Dan itu memang wajar kalau kita ngerasa ngantuk. Kalau orang pada ngiranya kita ngantuk karena kita habis makan. Padahal enggak, coba kalau kakak lagi puasa, jam segitu kakak ngantuk nggak? Gitu. Jadi sebenarnya bukan karena makannya gitu, memang kita ngantuk. Nah, ketika kita ngantuk, jam setelah itu tuh kita udah nggak produktif lagi ternyata kerjanya. Kita jadi turun konsentrasinya, produktivitas kita menurun, bahkan mungkin kecelakaan kerja jadi bisa meningkat gitu kalau pada pabrik-pabrik gitu. Nggak cuma soal kenyamanan tidur, kalau ada gangguan tidur, pelanggan juga bisa loh konsultasi ke dokter spesialis. Karena ini bisnis dengan inovasi terbaru ya, Bos, butuh the power of social media. Jadi masyarakat makin sadar sama kesehatan, dimulai dari kualitas tidur mereka. Memang sejauh ini pendekatan lewat media-media itu sangat berperan. Selain itu kita juga educate orang betapa pentingnya tidur siang sih, Kak. Dan memang nggak bisa dipungkiri mouth to mouth marketing tuh adalah yang paling works gitu. Jadi kita bersyukur semua yang mencoba tidur memang merasakan kualitas tidurnya jadi lebih baik di sini. Dan mereka bisa sebarkan ke teman-teman yang lain, jadi yang lain boleh coba. Setelah berhasil viral di media sosial, otomatis buzz atau viral marketingnya berjalan sukses ya, Bos. Dan tentu aja mendatangkan konsumen baru yang bahkan bukan pekerja daerah Jaksel aja ya, Bos. Oke, tips dari saya buat teman-teman yang buat bisnis di bidang kesehatan, berangkatlah dari masalah. Dan saya kan mengalami masalah itu sendiri. Kalau teman-teman punya masalahnya, berangkatlah dari masalah itu, lalu mendekatlah dengan expertnya dan mencari solusinya. Jadi ini merupakan solusi untuk masyarakat Indonesia supaya punya produktivitas bekerja yang lebih bagus. Apapun bisnisnya, yang penting cuan, Bos. Bos-bos, kalau belakangan ini kamu ngerasa sourdough makin sering muncul di mana-mana, berarti instingmu nggak salah. Dalam 2 tahun terakhir, roti yang satu ini memang makin naik daun. Tapi yang lebih menarik lagi, ada yang sudah jualan sourdough jauh sebelum trennya meledak. Sejak 2021, saat banyak orang masih asing sama sourdough, kenikmatan duniawi sudah pelan-pelan membangun pasarnya. Dan sekarang, saat tren datang, mereka tinggal menikmati hasilnya. Nah, Bos, gimana sih cerita di balik bisnis ini? Halo bos, saya Pascal Tandao, owner dari bisnis kenikmatan duniawi bakery yang menjual berbagai jenis sourdough. Kalau kalian mau tahu tentang keberjalanan bisnis saya, tetap di Cuan Bos. Usaha roti sourdough ini berawal dari hobi aja, Bos. Sebelum bikin usaha bakery, Pascal yang merupakan lulusan S2 Teknik Pengairan sempat bekerja mengurusi sistem irigasi. Keren ya, Bos? Pascal memilih banting setir membuka usaha roti, biar bisa memberikan roti kualitas terbaik untuk keluarga. Awalnya saya cuma tahu metode sourdough untuk bikin roti. Dan taunya dari mana?
Karena keluarga saya kan dulu suka banget makan roti. Jadi saya mencari cara gimana caranya bikin roti yang lebih sehat buat keluarga aku. Yang mampu untuk memecahkan gluten dari tepungnya. Jadi lebih nyaman untuk dicerna sama orang yang punya masalah di lambung. Bos, kalau dilihat sekilas, bahan dasar sourdough memang mirip roti pada umumnya. Tapi yang membedakan bukan bahannya, melainkan waktunya. Di sini adonan harus melewati fermentasi alami paling singkat 12 jam, bahkan bisa jauh lebih lama. Jadi bos, di bisnis sourdough ini kesabaran itu bukan cuma sifat, tapi sudah jadi bagian dari resep. Salah sedikit soal waktu atau suhu, hasil rotinya bisa berubah total. Tapi semua proses panjang itu akhirnya diuji oleh satu hal. Apakah customer suka dan apakah mereka mau balik lagi buat beli. Kalau di sini kita maksimal bisa sampai 800 roti. Tapi kalau di weekend kita bisa ngirim dari cabang yang di Bandung sampai 300 roti, jadi bisa kejual sekitar 1.100 roti per hari. Varian produknya di Kenikmatan Duniawi ada sampai belasan sih, kita ada banyak rasa. Dan beberapa, terutama 3 jenis roti ya, ada rustic, soft bread, sama yang terbaru ini ada namanya salt bread. Nah bos, angkanya nggak main-main nih. Setiap hari mereka bisa memproduksi hingga lebih dari 1.000 roti. Dengan belasan varian yang terus dikembangkan sesuai selera pasar. Artinya, pasar sourdough hari ini bukan lagi sekedar ikut-ikutan tren, tapi sudah mulai punya pelanggan setia. Tapi semakin besar bisnisnya, tantangannya juga makin besar bos. Harga bahan baku naik, cabang bertambah, produksi meningkat. Semuanya harus dijaga tanpa mengorbankan kualitas. Apalagi sourdough punya proses yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan menambah api atau mempercepat mesin. Masalah itu ya tiap hari muncul beda-beda. Kalau di Kenikmatan Duniawi, tiap masa punya masalahnya sendiri. Tapi yang kita pelajari, kata orang bijak dulu, jangan kembali ke dalam rumah yang kebakaran karena di luar itu dingin. Nah bos, dari yang awalnya cuma berangkat dari keinginan bikin roti yang lebih nyaman dikonsumsi keluarga, sekarang bisnis ini sudah mampu memproduksi ribuan roti setiap hari. Terus sebesar apa sih cuannya? Kan produksi maksimalnya bisa sampai 800-an roti tuh. Roti yang kecil biasanya 45.000. Kalau yang besar yang 500 gram itu bisa 99.000. Jadi sehari bisa sampai 1-2 digit lah. Nah, kebocoran juga angkanya bos. Dan disinilah pelajaran bisnis yang menarik. Produk yang dulunya dianggap pasar kecil ternyata bisa tumbuh jadi bisnis besar. Asal konsisten membangun pasarnya dari awal. Kalau mau bisnis sourdough kayak saya, yang penting jangan menyerah. Apapun bisnisnya yang penting, cuan bos!